pertemuan keberapa? Pertemuan ketiga. Pertemuan pertama materinya apa? Umur, betul. Nanti kalau saya dikasih air minum, air minumnya putih mawon nggih. Nggih, neteh ya teh tawar. Nah, ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, pertemuan yang kedua materinya apa? Waduh, apa? Masalah keluarga. Ingat Bu, masalah keluarga. Nah, di pertemuan yang ketiga ini saya berharap kepada ibu dan bapak jamaah Masjid Nurul Iman bisa istiqomah datang pengajian di sini. Jangan sampai mereteli siji-siji. Nah, jadi kesempatan di malam hari ini saya akan menyampaikan tema bagaimana agar kita tetap bisa istiqomah berada di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap ibu bapak? Nah, ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, bisa istiqomah di akhir zaman ini sangatlah berat. Godaannya banyak. Betul apa betul? HP, TV, dan banyak lagi yang lainnya. Karena ibu dan bapak, ada sebuah cerita di masa lalu di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ini kisah nyata. Ibu dan bapak mungkin pernah mendengarkan kisah ini. Jadi Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengkisahkan, dulu ada seorang tabi'in yang bernama Abdah bin Abdurrahim. Siapa Pak? Abdah bin Abdurrahim. Beliau ini siapa toh Pak Dede? Beliau titelnya tinggi, tabi'in. Tabi'in itu ring 2. Orang yang belajar kepada para sahabatnya Nabi. Karena sumber ilmu dari Nabi kita Nabi Muhammad. Ring 1 adalah para sahabat Nabi yang mereka belajar ilmunya kepada Rasulullah langsung. Jadi ilmunya bersanad. Ring 2 namanya para tabi'in. Orang hebat beliau. Kemampuannya apalagi beliau hafidul Quran, hafal 30 juz. Seperti bapak-bapak yang hadir lah. Diwalik kok juz 3 nek ora lali. Selanjutnya beliau mujahid, orang yang mempertaruhkan jiwa raganya di jalan Allah, kuat bisa merasakan sakitnya di ini perjalanan. Selanjutnya beliau ahli ibadah, dan yang terakhir ahli ilmu. Bayangkan dengan kemampuan seperti ini beliau bisa murtad Bapak Ibu. Murtad loh. Wong hafal Quran bisa. Ketika murtad, sahabat-sahabat Abdah mendatangi Abdah dan memberikan nasihat. Ya Abdah, di mana hafalan Qur'anmu? Di mana ilmu agamamu? Apa jawaban Abdah? Wahai sahabatku, semua Al-Quran yang pernah aku hafal hilang kabeh, kecuali 2 ayat ini yang masih aku ingat. Lalu Abdah ini membacakan ayat tersebut. Rubbama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Sekiranya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka bisa hidup lagi, mereka ingin hidup seperti orang-orang muslim. Darhum ya'kulu, biarkanlah mereka hidup, memakan makanan sesuka perut mereka. Wa yatamatta'u, biarkanlah mereka bersenang-senang dengan kelezatan hidup di dunia. Wa yulhihimul amal, biarlah mereka diangan-angankan dengan angan-angan kosongnya. Fasaufa ya'lamun, besok di akhirat dia akan tahu akibat apa yang mereka perbuat. Itu bahasa Qur'annya.
Kalau saya sampaikan dengan bahasa mulut saya, ojo urusi aku, ken aku murtad, biarkan saya bersenang-senang di dunia ini, urusan akhirat gen aku sing nanggung. Nasihati wong pinter biasane angel. Betul apa betul, Pak? Makanya para ulama ketika membaca kisah ini mereka senantiasa langsung berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah engkau condongkan hati ini kepada kesesatan, keburukan setelah engkau berikan petunjuk. Berdasarkan kisah ini, orang bisa istiqomah sampai akhir hidupnya. Urusan berat apa urusan ringan? Urusan berat, Bapak Ibu. Makanya orang-orang yang bisa istiqomah pengajian, bisa istiqomah sholat berjamaah, bisa istiqomah Senin Kemis, bisa istiqomah qiyamul lail di malam hari, bisa istiqomah infak. Orang yang kayak gini akan diberikan hadiah yang luar biasa. Apa hadiah orang yang bisa istiqomah pengajian dan lain-lain? Yang pertama, Allah akan berikan hadiah kepada dia, iman yang ada di dalam hatinya Allah teguhkan. Imannya akan menjadi kuat seperti kapal laut. Walaupun dia menyeberangi samudra, di sana ada ombak, ada badai, tidak pernah goyah, bisa sampai ke tujuan, imannya kuat. Sebagaimana dalam Quran surah Ibrahim ayat 27, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qaul, dan orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dengan ucapannya thabbit fil hayati dunya wa fil akhirah, imannya akan Allah teguhkan ketika dia masih hidup di dunia dan ketika besok mereka sudah meninggal, imannya akan tetap diteguhkan. Di dalam tafsir Al-Jalalain dijelaskan apa yang dimaksud diteguhkan imannya besok di akhirat. Orang yang ibadah istiqomah besok ketika di alam kubur diteguhkan imannya sehingga mampu menjawab semua pertanyaan yang ada di alam kubur, Bapak Ibu. Karena ketika seorang muslim meninggal, hak seorang muslim ada 4. Yang pertama, diman, dika, diso, dikuburkan. Selesai yang takziah pulang, maka orang yang ada di dalam kubur ini didudukkan dan ruhnya dimasukkan kembali dan diberikan 4 pertanyaan, Pak. Dalam riwayat Muslim dijelaskan, man rabbuka, sapa rabbmu. Kalau dia orang baik, maka pasti bisa menjawab Rabbi Allah, Rabb saya adalah Allah. Pertanyaan kedua, madinuka, opo agamamu. Kalau dia orang baik pasti akan menjawab dinil Islam, agama saya agama Islam. Pertanyaan ketiga, mahadar rajul alladhi bu'itsu fikum, siapa lelaki yang diutus oleh Allah mendatangi kalian. Kalau dia orang baik maka akan berkata huwa Rasulullah, dialah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata pertanyaan di alam kubur ada 4. Yang keempat adalah wa ma ilmuka, dari mana ilmu yang kau miliki. Maka kalau dia orang baik, qara'tu kitaballah, saya membaca Al-Quran, fa amantu bihi, dan mengimani apa yang ada di dalamnya, wasaddaqtu, dan saya membenarkannya. Nah, inilah keuntungan orang yang bisa ibadah istiqomah. Di alam kubur imannya dikuatkan sehingga mampu menjawab semua pertanyaan di alam kubur. Bisa diterima nggih? Nomor 2, hadiah yang Allah berikan kepada orang yang tetap semangat pengajian, orang yang tetap semangat berjamaah, Allah berikan ke dalam hatinya kemanisan iman. Dia bisa merasakan nikmatnya iman. Penting nikmat iman, Pak. Orang berbuat dosa dan maksiat itu karena ketagihan nikmatnya dosa. Betul apa betul?
Salah satu perkara yang bisa memberhentikan orang agar tidak berbuat dosa lagi, maka orang ini harus bisa merasakan manisnya dan nikmatnya ibadah. Kalau dia sudah bisa merasakan manis dan nikmatnya ibadah, maka kalau disuruh berbuat maksiat dia tidak mau, karena dia bisa merasakan pahit dan buruknya dosa, Bapak Ibu. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Barang siapa ada seseorang 3 perkara ini ada di dalam dirinya, maka dia bisa merasakan manisnya iman. Salah satunya ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika dia menjadikan Allah dan Rasulnya menjadi prioritas nomor 1 dalam kehidupannya, dia menjadikan ibadah istiqomah nomor 1, maka Allah akan memberikan ke dalam hatinya itu manisnya ibadah. Makanya Bapak dan Ibu, kalau Nabi Muhammad lagi capek mengerjakan urusan dunia, obat capek dan lelah adalah, ya Bilal, arihna bis shalah, istirahatkanlah kami dengan sholat. Karena sholat bagi seorang mukmin itu kenikmatan, Bapak Ibu. Dulu ketika Nabi Muhammad sedang berperang dan pulangnya ternyata kemalaman, Nabi Muhammad mendirikan tenda, dan malam itu yang menjadi petugas jaga adalah Amr bin Yasir dan Abad bin Basar. Yang menjaga malam pertama adalah Amr. Amr itu menjaga karena eman-eman kalau malam cuman buat jaga sia-sia, maka disambi sholat malam. Lagi sholat Allahu Akbar, tiba-tiba ada mata-mata yang membawa anak panah. Kemudian mata-mata ini melemparkan panahnya sampai nuncep kepada Amr bin Yasir yang sedang sholat. Sampai 3 anak panah ini Amr bin Yasir tidak menghentikan sholatnya, padahal badannya sudah berlumuran darah. Selesai sholat, maka Amr membangunkan Abad, ya Abad, bangun, ada musuh yang akan menyerang kita. Tapi dia sudah lari. Maka Abad ini begitu kagetnya melihat badannya Amr berlumuran darah. Lalu diceritakan kepada Abad, dan Abad berkata, ya Amr, kenapa engkau tidak membangunkan diriku ketika anak panah pertama sudah menuncep ke badanmu? Apa jawaban Amr? Wahai Abad, tahukah engkau, ketika aku tadi sedang sholat, aku membaca surah Al-Kahfi, dan aku merasakan nikmatnya membaca surah Al-Kahfi di dalam sholat. Aku mau memutuskannya, aku merasa eman-eman dengan surah tersebut. Bayangkan Bapak Ibu, inilah yang disebut bisa merasakan manisnya iman. Orang yang ibadah istiqomah itu sholatnya bisa enak tenanan, enak sekali. Dia pengajian itu syahdunya luar biasa. Yang nomor 3, orang yang bisa ibadah istiqomah, Allah akan menjaga dia dan keturunannya. Ini penting. Di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, ihfadillah yafadka, barang siapa yang menjaga syariatnya Allah, maka Allah akan menjaga dia, bahkan menjaga keturunannya. Contoh dulu nih, satu, ketika longsor di Banjarnegara, harusnya rumah ini yang tertimbun tanah longsor karena posisinya di bawah bukit, tapi rumah ini tidak tertimbun oleh tanah. Selidik punya selidik, ternyata pemilik rumah ini adalah orang yang soleh, orang yang senantiasa istiqomah dalam urusan ibadah. Sampai-sampai kebun jagung yang di belakang rumahnya itu tidak tertimbun oleh tanah. Dia menjaga syariat Allah dengan ibadah istiqomah, maka Allah pun menjaga dia. Termasuk kasus tsunami di Sulawesi kemarin, ada jenazah perempuan ditemukan oleh relawan yang sudah terkubur 14 hari. Ternyata jenazah ini tidak membusuk,
tidak bau, bahkan auratnya tidak tersingkap, padahal perempuan. Kenapa bisa demikian? Ternyata perempuan ini adalah seorang akhwat yang ahli ibadah istiqomah. Ketika masih hidup dia menjaga Allah, maka ketika mati pun dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ibu, capeknya jenengan pengajian ke sini, bapak-bapak juga sama, ternyata anak keturunan jenengan besok dijaga oleh Allah. Umar bin Abdul Aziz berkata, "Ma min muslimin yamutu hafidallah min akibihi wa akibihi." Tidaklah seseorang muslim ini meninggal kecuali anak keturunannya akan dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena bapaknya ketika masih hidup adalah orang yang soleh. Bahkan kakeknya Sa'id bin Musayyib, beliau berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, la azidanna fi salati illa min azlik." Tidaklah bapak menambah solat-solat sunnah ini kecuali untuk engkau wahai anak-anakku. Biar besok bapak kalau mati, entah mungkin karena tabrakan, entah mungkin karena penyakit, entah mungkin karena kecelakaan, bapak pengen kalau bapak besok mati kamu masih diperhatikan dan diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jenengan ibadah istiqomah itu bukan untuk jenengan tok, anak keturunan jenengan kecepretan barokah dari mbah kakung yang soleh dan soleha. Bisa diterima nggih? Selanjutnya yang nomor 4, orang yang ibadah istiqomah senantiasa hidupnya menjadi lebih mudah, Pak. Wa may yattaqilla yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqilla yaj'al lahu min amrihi yusra. Dalam ayat yang lain, wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang dia taat kepada Allah, ibadah istiqomah, maka dalam hidupnya senantiasa diberikan jalan keluar dan kemudahan. Pak, saya mau nanya Pak, Nabi Adam dan Hawa itu tinggal di mana dulu? Gara-gara melanggar larangan Allah dihukum, diturunkan di mana? Dunia ini tempat hukuman Adam berarti nggih. Terus jenengan padahal tinggal di sini sekarang. Berarti jenengan tinggal di tempat hukumannya Adam di dunia. Dunia ini makanul musibah. Makanya jangan punya pikiran di kepala dunia ini tempat senang-senang tuh keliru, Bapak Ibu. Dunia yang sekarang kita huni adalah tempatnya musibah, tempatnya ujian. Makanya innamal mu'min, sesungguhnya mukmin khuliqa mufattana, tidaklah diciptakan oleh Allah kecuali untuk diuji. Dan orang yang ibadah istiqomah hidupnya lebih tenang. Kenapa? Walaupun dunia tempat banyak masalah, ada masalah tapi mudah jalan keluarnya. Motornya bocor, depannya tukang tambal. Motornya kehabisan bensin, depannya tukang bensin. Enak banget hidupnya. Wayahnya bayaran anak sekolah, orderan malahan rame. Gampang masalah, gampang jalan keluarnya. Makanya saya sering bilang, keluarga sakinah, mawaddah warahmah bukan keluarga tanpa masalah, Pak. Keluarga sakinah, mawaddah warahmah adalah keluarga yang pandai menyelesaikan setiap permasalahan. Ada masalah, jalan keluarnya gampang. Bisa diterima nggih? Dan itulah hadiah yang Allah berikan kepada orang yang bisa ibadah istiqomah. Nomor 5, dia hidupnya bahagia. Kebahagiaan, kata Ibnu Al-Miskawi di dalam kitab Maratib li Sa'adah, ada 5. Salah satunya kebahagiaan spiritual. Orang yang ibadahnya istiqomah, dekat kepada Allah, hidupnya lebih tenang, sumeleh, Bapak Ibu. Betul apa betul? Makanya dalam Quran surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amilan sholihan", barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin au untha, baik dia laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah, fala nuhiyannahu hayatan thayyibatan, Allah berikan hadiah kepada dia kehidupan yang bahagia. Karena orang yang meninggalkan ketakwaan, meninggalkan keistiqomahan,
pasti dia akan berbuat dosa, dan dosa itu akan membuat gundah dan tidak tenang ke dalam hatinya. Betul apa betul? Orang yang kaya dan mengambil hartanya dengan jalur yang haram emang tenang, Pak. Walaupun dilihat dari luar rumahnya makrong-makrong, hatinya tetap resah, Bapak Ibu. Nggak tenang dia aslinya. Makanya orang yang ibadah istiqomah, insya Allah hidupnya lebih tenang dan bahagia. Ekspektasi dan realitanya gimana Pak Dede? Jenengan kan bilang orang yang ibadah istiqomah itu hidupnya lebih bahagia, pokoknya komplit. Emang gampang toh Pak Dede ibadah? Angel. Orang yang tidur sama orang yang sholat subuh berjamaah, banyak yang mana Pak? Nek sholat subuh teng mriki berapa soft biasanya? Full, alhamdulillah. 2. Buka WA sama buka Quran banyak mana? Sekarang kalau ke kamar mandi nggak megang HP nggak afdol katanya Pak. Jadi sekarang bocil-bocil nek ke kamar mandi bawa HP biasanya. Dan saya setiap ngisi khutbah Jumat sebelum ngomong saya bilang, jamaah sekalian, sebelum saya mulai berkhutbah saya himbau, sekarang banyak fenomena orang dengerin khutbah Jumat sambil mainan. Banyak enggak? Wakeh. Maka saya bilang, ketika nanti khotib sudah mulai berkhutbah, mohon jangan bermain HP, faqat lagha, pahala Jumatnya bisa hilang. Tak gitu kan sama saya. Orang yang puasa sama yang enggak puasa banyak mana? Puasa kemarin saja Asyura, puasa 10 Muharram, yang puasa dengan yang enggak banyak mana Pak? Alah guru enek sing raposo kok. Saya tanya, loh kok raposo? Lali mau sarapan Pak Dede. Berarti orang niat sarapan. Kalau puasa sunnah dengan puasa wajib, salah satu keuntungan puasa sunnah, niatnya boleh dadakan, asalkan belum makan. Tapi kalau puasa wajib, malamnya harus sudah niat. Nah, yang ngapunten, beli iPhone harga 20 juta, beli NMAX 32 juta, beli Fortuner 500 juta itu gampang Pak, nyahnyo. Beli rumah harga 500 juta, nyahnyo. Tapi kalau disuruh kurban Pak, kambing 3 juta, mikir bolak-balik sih. Iki piye ya, Pak. Mikir sih. Artinya orang ibadah istiqomah itu berat. Makanya tinggal berapa menit lagi nih? Tinggal 15 menit lagi saya akan sampaikan 4 cara agar kita bisa istiqomah. Yang pertama, berdoalah kepada Allah, mohon istiqomah. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak mungkin bisa istiqomah. Kita tidak bisa mungkin beribadah dengan baik kecuali atas bimbingan dan pertolongan dari Allah. Betul apa betul? Makanya di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad berwasiat kepada sahabatnya, yaitu Mu'adz, ya Mu'adz, janganlah sampai engkau lupakan setiap selesai sholat membaca doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Ya Allah, bantulah aku agar senantiasa ingat kepadamu, mensyukuri nikmat yang telah engkau berikan, dan bantulah aku agar senantiasa bisa beribadah dengan baik kepadamu. Ketika Nabi Muhammad wafat, maka beberapa sahabat mendatangi rumah beliau dan bertemulah dengan istri beliau yang bernama Ummu Salamah. Sahabat ini kemudian bertanya, pertanyaannya apa? Di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dijelaskan, ya Ummul Mukmin, makanna aktsaru du'aihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kanna indak. Wahai Ummu Salamah, kalau Nabi Muhammad berada di dalam rumahmu, doa apa yang sering beliau panjatkan? Maka Ummu Salamah kemudian menjawab, kana aktsaru du'aihi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai sahabat Rasulullah, ketika Nabi masih hidup,
Kalau beliau berada di rumahku, doa yang sering beliau panjatkan adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balikkan setiap hati manusia. Aku mohon kepadamu ya Allah, agar teguhkan hati ini tetap istiqomah berada di jalanmu. Nabi saja minta istiqomah, apalagi padahal Nabi itu maksum, dosa di masa lalu dan dosa yang akan datang sudah diputihkan dan diampuni, masih minta istiqomah, apalagi kita kebangetan kalau nggak minta istiqomah. Bisa diterima nggih? Nomor 2, kalau pengen istiqomah sing sabar. Bu, Pak, memang orang ibadah itu berat. Kalau orang nggak punya sabar, itu nggak mungkin bisa istiqomah. Kedudukan kesabaran di dalam ibadah istiqomah itu seperti kepala dalam tubuh. Kalau kepala nggak ada, kalau tubuh nggak ada kepalanya, gimana Bu? Mati, nggak mungkin bisa jalan. Termasuk ibadah tanpa kesabaran nggak mungkin bisa jalan. Allah yang bilang ibadah itu berat. Yang pertama, Toha 132, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam melaksanakannya. Disuruh sabar. Nomor 2, Maryam ayat 65, fa'buduh, sembahlah Allah, wastabir li ibadati, dan bersabarlah dalam melaksanakannya. Ibadah itu harus sabar karena berat, hadiahnya surga. Kalau ibadah itu gampang, ringan, mudah dilakukan, pasti hadiahnya kipas angin, Bapak Ibu. Bisa diterima nggih? Kenapa bisa berat Pak Dede? Yang pertama, karena hati kita itu senantiasa ngajak kepada keburukan, Pak. Inna nafsala amaratun bisu illa marahimma rabbi. Aslinya kita disuruh pengajian, disuruh sholat berjamaah, disuruh tilawah Quran, abad. Betul apa betul? Makanya Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, huffatil jannah bil makari, surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh hati kita. Wa huffatin nar bi syahwat, sedangkan neraka itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang disukai oleh nafsu kita. Betul apa betul? Makanya kalau pengen ibadah harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa, orang mungkin isoh, Bapak Ibu. Betul apa betul? Nah, yang nomor 2, kenapa ibadah itu berat? Karena setan ini itu menghalang-halangi kita untuk ibadah. Setan ini kan balas dendam karena sakit hati, diusir dari surga. Lalu setan ini bilang apa? La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah mengecap aku sebagai makhlukmu yang hina, aku akan menghalang-halangi semua anak keturunan Adam. Kalau dia mau ibadah, tak halang-halangi. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, engkau tidak akan bisa menemukan orang yang bisa istiqomah kecuali jumlahnya sedikit, ya Allah. Gitu Bapak Ibu. Mau berangkat pengajian, bocile nangis wae. Mau berangkat pengajian, golek kunci motor, neng endi ketelisute iki? Nenek wae. Betul apa betul? Nah, gitu. Nomor 3, pengen ibadah istiqomah, ingat kematian sebanyak-banyaknya. Karena orang yang ingat kematian adalah ciri orang yang cerdas. Fa'ayul mu'min akyas, siapa orang yang cerdas itu? Kata Nabi, aktsaruhum lil maut dzikron, orang yang paling banyak ingat mati itu orang cerdas. Kenapa Pak Dede? Dia visioner. Kenapa? Karena dia sadar hidup di daerah baturan itu tidak lama, dan hidup di bawah tanah akan lebih lama. Contoh, ini siapa? Pangeran, lahir di mana? Yogyakarta. Wafatnya di mana?
di Makassar. Kalau dihitung-hitung, Pangeran Diponegoro hidupnya 70 tahun saja, karena meninggal pada tahun 1855. Sekarang tahun berapa, Pak? Coba dikurangi, 2022 kurangi 1855 jadi berapa? Coba jenengan bandingkan. Pangeran Diponegoro hidupnya 70 tahun. Di kuburan sudah berapa tahun? 167. Hidup di atas tanah dengan hidup di bawah tanah lamaan mana? Nah, makanya orang yang banyak ingat mati dialah orang cerdas, karena dia tahu tinggal di baturan tidak mungkin lama, paling mentok 70 tahun ke atas. 80 sudah jarang sekarang, betul Pak? 90 apa nih jarang sekali. Dan ingat Bapak Ibu, ketika orang dimasukkan ke dalam kuburan, inilah proses pembusukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika nyawa telah tiada, maka di saat itulah tubuh mulai kehilangan fungsi dan penjaganya. Setiap dari kita akan mengalami kematian, dan tubuh yang tidak pun akan ditempatkan dalam kubur yang berdindingkan tanah. Mayat manusia akan mengalami fase di mana tubuhnya sedikit demi sedikit mengalami pembusukan. Hal ini dimulai sejak pertama kali dikuburkan hingga 25 tahun sesudah kematiannya, sehingga dengan mengetahuinya menjadi sebuah penandar untuk tidak melewatkan kesempatan hidup yang satu kali ini. Inilah tahapan yang akan terjadi pada tubuh kita ketika di dalam kubur. Satu hari, tubuh yang akan membusuk di malam pertama setelah dikuburkan terjadi di daerah perut dan kemaluan. Itulah dua bagian yang senantiasa ingin selalu kita penuhi dalam kehidupan ini. Dua bagian yang harusnya menjadi introspeksi, bagaimana keduanya akan membusuk pertama kali di alam kubur. Tak hanya itu saja, karena kulit jasad pun akan berubah menjadi hijau kehitaman.